Baik saudara sekalian, shalom, selamat siang. Dalam kesempatan ini saya akan membuat satu cuplikan khotbah. Ini merupakan tugas daripada mata kuliah hermeneutik PB. Shalom, saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam kesempatan ini kita akan kembali lagi bersama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di surat Yakobus. Namun sebelum kita jauh lebih ke sana, mari kita mengawali dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, segala puji syukur di saat ini kami naikkan ke hadirat-Mu. Kami bersyukur Engkau boleh kembali mempertemukan kami satu dengan yang lain untuk bersekutu bersama-sama dan untuk datang memuji dan mempermuliakan akan Engkau Tuhan. Dan saat ini kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi setiap kami agar kami boleh mendengar akan kebenaran firman-Mu, dan kami bukan hanya sekedar mendengar, tetapi kami boleh menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami siap mendengarkan akan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, jadi saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak untuk kita membuka kitab kita yang terdapat di surat Yakobus. Surat Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Baik, kalau sudah dapat semua, saya akan membacakan bagi kita sekalian. Surat Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 21. Judul perikop atau lembaga Alkitab menetapkan di atas pendengar atau pelaku firman Tuhan. Ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Amin. Kebenaran pembacaan firman Tuhan. Judul perikop di atas telah menjelaskan tentang pendengar atau pelaku firman Tuhan. Namun saat ini kita akan belajar satu bagian saja, yaitu tentang pendengar. Namun sebelum kita jauh lebih ke sana, mari kita akan belajar bersama-sama tentang latar belakang daripada surat Yakobus ini. Kita melihat di pasal 1 dan ayat-ayat selanjutnya sangat jelas menjelaskan bahwa surat ini dituliskan oleh Yakobus dan ditujukan kepada perantauan. Jadi saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam penulisan surat ini tentunya ada hal-hal yang terjadi pada saat itu, sehingga Rasul Yakobus ini tergerak hatinya untuk harus menuliskan surat ini. Dan tentunya kita melihat bahwa penerima surat ini adalah orang-orang Kristen Yahudi. Jadi pada saat itu kemungkinan besar Rasul Yakobus melihat bahwa orang-orang pada saat itu mereka mendengar apa yang harus mereka lakukan, tetapi mereka tidak lakukan dalam kehidupan mereka. Nah, hal itu yang membuat Rasul Yakobus memperingatkan mereka. Makanya ayat 19 itu sangat jelas mengatakan bahwa hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Jadi kita melihat bahwa ayat 19 ini Rasul Yakobus mengungkapkan dengan hati yang dalam, yang dimana ia memakai hai saudara-saudaraku. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, walaupun Rasul Yakobus ini ia tidak mengenal mereka satu persatu, tetapi ia mengatakan saudara-saudaraku, yang berarti ia mengasihi mereka daripada akan pengenalan Kristus.
yang dimana Yesus mengajarkan untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah, itulah yang Rasul Yakobus simpan dalam hati dan ia harus sampaikan kepada 12 suku di perantauan ini. Jadi ia bukan hanya sekedar memperingatkan mereka, tetapi ia mengajak mereka untuk mereka harus berubah dari tingkah laku mereka yang buruk. Jadi saudara sekalian yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Tentu kita sebagai manusia, kita tuh gampang sekali untuk marah. Karena apa? Kita masih hidup di dunia ini. Tetapi saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita perlu ingat akan kebenaran firman Tuhan bahwa orang percaya tidak perlu marah. Sekali saya mengulangi, kita sebagai manusia, selagi kita masih hidup di dunia ini, tentu kita akan marah. Tetapi di dalam firman Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya atau pengikut-pengikut Kristus tidak harus marah. Kenapa? Ayat 20 sangat jelas mengatakan bahwa sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi saudara sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sekali lagi saudara, kita perlu ingat bahwa ketika kita marah, lalu kita datang kepada Tuhan, mau memuji Dia, mau mempermuliakan Dia dengan cara bagaimanapun, jikalau dalam hati kita masih tersimpan amarah itu, maka hal apapun yang kita akan lakukan tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Ini Rasul Paulus memperingatkan dan mengajak kepada ke-12 suku di perantauan ini untuk menanggalkan segala hal-hal yang kotor yang mengintimidasi kehidupan mereka. Mereka harus menanggalkan semua. Dan apa yang Rasul Yakobus katakan? Mereka menanggalkan dan datang kepada Kristus. Karena apa? Dalam Kristuslah ada keselamatan. Jadi saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini sangat jelas kepada kita agar kita menanggalkan segala hal-hal buruk, hal-hal kotor yang selalu mengintimidasi kehidupan kita. Kita bukan ditinggalkan. Kalau saya bilang ditinggalkan berarti kita ditinggalkan sebentar dan sebentar kita akan berubah dan datang ambil lagi. Tetapi saya mau tegaskan di sini bahwa kita harus tanggalkan. Jika kita tanggalkan berarti kita tidak akan kembali lagi dan mengambil hal yang kita sudah tanggalkan. Oleh karena itu saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menanggalkan hal-hal yang kotor yang terus mengintimidasi kehidupan kita. Bagaimana agar kita tidak fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Mari kita tanggalkan hal-hal tersebut dan marilah kita memperbaharui diri kita untuk terus terhubung dengan Tuhan dan melakukan apa yang harus dilakukan bagi kemuliaan akan Tuhan. Karena ayat 21 sangat jelas mengatakan bahwa sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menanggalkan segala hal yang duniawi, lalu kita datang menghadap Tuhan, maka apapun yang kita akan lakukan bagi Tuhan, semua akan dapat berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu bukan hanya akan sekedar berkenan di hadapan Tuhan, tetapi hal apapun yang akan kita lakukan itu dapat menyelamatkan jiwa kita juga. Artinya kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal ketika kita selalu terhubung dengan Tuhan, melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kesempatan ini sekali lagi saya mengajak untuk mari kita memperbaharui diri kita
menanggalkan hal-hal yang duniawi yang selalu menghias dalam kehidupan kita, dan menerima Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Dan terus melakukan apa yang bisa dapat berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita mengucap syukur buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam kesempatan ini kami telah mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu, yang dimana dapat mengajarkan kami untuk menanggalkan hal-hal yang duniawi dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Kiranya firman-Mu dapat tertanam dalam kehidupan kami, dan kami boleh dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.